Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dengan NIM 22601016. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Latar belakang. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengajarkan kehidupan lahir batin yang makin baik. Di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya. Sehingga tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dalam mengatur penyelenggaraan negara di segala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia era kerajaan. Sejarah Pancasila terbentuk melalui suatu proses yang panjang, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan hingga datangnya masa penjajahan pada bangsa Indonesia. Berikut adalah salah satu sejarah Pancasila di era kerajaan. Pertama, zaman Kerajaan Kutai. Raja Mulawarman yang merupakan raja kerajaan Kutai sering mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada Brahmana. Ini menunjukkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Kedua, zaman Kerajaan Sriwijaya. Dengan mendirikan suatu universitas agama Buddha yang sangat terkenal di negara Asia lainnya. Ini menunjukkan nilai kesatuan dan ketuhanan. Ketiga, zaman Kerajaan sebelum Majapahit. Pada zaman ini, kerajaan dan Brahmana bermusyawarah dan memutuskan memohon Airlangga bersedia menjadi raja. Ini mencerminkan nilai sila keempat. Keempat, zaman Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa atau Gajah Mada berisi cita-cita mempersatukan seluruh bangsa. Ini mencerminkan nilai sila ketiga. Sejarah Pancasila di era penjajahan. Pertama, masa kebangkitan nasional. Pada masa ini, banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri, yang mengandung unsur-unsur Pancasila. Kedua, zaman penjajahan Jepang. Kaisar Jepang pada tanggal 29 April 1945 memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanpa syarat dan membentuk BPUPKI. Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI pertama merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi. Terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam BPUPKI, yaitu sebagai berikut. Pertama, Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut. Pertama, pri kebangsaan. Kedua, pri kemanusiaan. Ketiga, pri ketuhanan. Keempat, pri kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan. Kelima, kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Selain usulan tersebut, pada akhir pidatonya Muhammad Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran, yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kedua, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidatonya ia mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut. Pertama, teori negara perseorangan atau individualis. Kedua, paham negara kelas atau kelas teori. Ketiga, paham negara integralistik. Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia, Supomo mengusulkan hal-hal mengenai kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip, yang rumusannya yaitu: pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Ketiga, kesejahteraan sosial. Keempat, ketuhanan yang Maha Esa.
Beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kesimpulan materi, bahwasanya jauh sebelum Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, nilai-nilai luhurnya sudah muncul di masa kerajaan-kerajaan berdaulat pada masa dahulu. Pancasila ini terus berlanjut bertahun-tahun ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, yang kemudian pada akhirnya sila-sila penting dituliskan di bagian akhir nasa preambel. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh studi kasus materi. Banyaknya generasi zaman sekarang yang melupakan bahkan tidak mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Solusi, pemberian pengajaran baik secara resmi atau sekolah maupun tidak resmi seperti didikan lingkungan. Saran saya yaitu, kita harus mempelajari atau mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada masa perjuangan bangsa Indonesia hingga terbentuknya Pancasila, agar kita bisa lebih memaknai dan menghargai nilai-nilai Pancasila.